Tuhan tidak menutup mata terhadap kejahatan. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, banyak orang bertanya dengan nada kecewa, "Di mana Tuhan ketika kejahatan merajalela? Mengapa orang jahat terlihat bebas? Mengapa penderitaan seolah-olah dibiarkan?" Firman Tuhan hari ini menjawab dengan tegas, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah tuli. Tuhan tidak pernah lalai. Ia melihat saudara. Ia mendengar, menimbang, dan bertindak tepat pada waktunya. Kejadian 18 ayat 16-21 ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu, namun juga Maha Adil dan bertanggung jawab. Mari kita baca Kejadian 18 ayat 16-21. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saudaraku, tiga kebenaran sejati yang pertama, Tuhan selalu bertindak berdasarkan rencana, bukan kebetulan. Ayat 16-18. Saudaraku, ketika Tuhan berdiri dan memandang ke arah Sodom, itu bukan langkah tanpa makna. Setiap gerakan Tuhan memiliki tujuan yang jelas. Tuhan sedang menggenapi rencananya bagi Abraham, menjadikannya bangsa besar dan menjadikannya berkat bagi banyak bangsa. Ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya memikirkan satu kota saudara, tetapi masa depan dunia melalui satu orang yang taat. Apa yang Tuhan lakukan hari ini seringkali berkaitan dengan rencana besar di masa depan. Nah, saudaraku, ketika hidup terasa biasa-biasa saja, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kesetiaan kita meskipun itu sederhana. Dan yang kedua, Tuhan membuka isi hatinya kepada orang yang hidup dekat dengannya di ayat 17. Dalam ayat ini Tuhan berkata, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Saudaraku, ini bukan kalimat biasa. Ini adalah ungkapan relasi yang begitu dalam, karena Abraham bukan hanya seorang hamba, tetapi ia juga adalah sahabat Allah. Tuhan mengajak Abraham memahami rencananya, bukan agar Abraham menghakimi, tetapi agar ia belajar melihat dunia dari sudut pandang Allah. Nah, saudara, keintiman dengan Tuhan itu mendahului pengertian tentang kehendak Allah. Jika kita ingin mengerti jalan Tuhan, saudara, bangunlah hubungan yang dekat dengan Dia melalui doa, firman, dan ketaatan. Dan yang ketiga, Tuhan mendengar teriakan kejahatan dan akan menghakimi dengan adil di ayat 20-21. Teriakan tentang Sodom dan Gomora telah sampai kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya soal pelanggaran moral, saudara, tetapi juga penderitaan nyata yang dialami oleh banyak orang. Namun, perhatikan sikap Tuhan. Ia tidak langsung menghukum, tetapi ia turun untuk melihat. Ya, keadilan Tuhan itu tidak tergesa-gesa. Penghakiman Tuhan selalu berdasarkan kebenaran, bukan emosional.
Nah, saudaraku, dari bagian ini kita melihat bahwa kesabaran Tuhan bukan berarti pembiaran. Kasih Tuhan itu tidak pernah menghapus kekudusannya. Karena itu saudara, jangan menganggap dosa kecil itu sepele. Apa yang kita anggap biasa bisa menjadi jeritan bagi orang lain di hadapan Tuhan. Bagian ini menegaskan 3 sifat Allah yang begitu penting. Allah Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi darinya. Allah Maha Adil, Ia tidak salah untuk menilai. Allah Maha bertanggung jawab, Ia turun tangan dalam sejarah manusia. Ketahuilah saudara bahwa dunia ini tidak berjalan tanpa arah. Segala sesuatu berada di bawah pengawasan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya masih percaya bahwa Tuhan itu adil di tengah dunia yang semakin rusak? Apakah hidup saya mencerminkan nilai kebenaran Allah? Dan apakah saya peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan di sekitar saya? Karena itu saudara, tetaplah hidup benar meski lingkungan sekitar tidak benar. Percayalah bahwa Tuhan melihat dan akan bertindak dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang membawa terang, bukan ikut-ikutan dalam kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa surga, Allah yang kudus dan adil, kami percaya Engkau melihat segala sesuatu. Ampuni kami Tuhan jika kami sering meremehkan dosa, dan ajar kami untuk hidup benar, peka terhadap sesama, dan setia di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara, menguatkan iman saudara, menenangkan hati saudara, dan meneguhkan keyakinan bahwa keadilan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau juga bimbingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.